Berminat menjadi perangkat desa, karena kita ketahui ya, perangkat desa ini saat ini menjadi suatu pekerjaan yang mungkin bisa diminati ya dari masyarakat untuk orang-orang yang ada di pedesaan. Karena kita ketahui juga perangkat desa saat ini yang bergaji golongan 2 itu sangat diminati. Kalau kita lihat di media sosial, apabila ada kekosongan perangkat desa di suatu desa, di pemerintahan desa, itu pasti tidak sedikit ya yang daftar. Oke sobat, di video kali ini kita akan coba berbagi informasi persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan menjadi perangkat desa. Oke, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 67 Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Oke, cekidot sobat. Kalau kita lihat di Peraturan Menteri yang tadi sudah disebutkan ya, Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, kita lihat pengangkatannya itu seperti apa persyaratannya. Nah, terdapat di pasal 2 ini ya. Nah, oke, yang pertama itu perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Nah, jadi persyaratan itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Oke, seperti apa persyaratannya ini? Lanjut kita ke poin 2 ya. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, bisa SMK atau yang lainnya ya, bisa seperti itu ya. Oke, yang keduanya ini berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Nah, jadi minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun ya untuk persyaratan umumnya. Oke, yang C ini dihapus ya. Kalau yang C itu kita bisa lihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya ya. Nah, poin D-nya ini memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Oke, itu ya. Ada 3 poin. Oke, kita lihat poin ketiga ini, persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Jadi kalau kita lihat persyaratan khusus ini ya, tergantung memperhatikan hak asal usul dari wilayah tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sosial budayanya seperti apa masyarakat setempat. Nah, jadi untuk persyaratan khususnya itu ditentukan dari wilayah itu sendiri ya. Jadi tidak ditetapkan langsung dari pusat, tetapi tergantung dari wilayah itu seperti apa persyaratan dari perangkat desa ini ya. Ini persyaratan khususnya ya. Oke, kita lihat di poin 4-nya ini. Persyaratan khusus sebagai dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, jadi kalau kita lihat persyaratan khususnya ini harus ditetapkan oleh peraturan daerah. Jadi misalkan kabupaten atau kota itu misalkan perdanya, ada peraturan bupatinya seperti itu ya, ditetapkan oleh perda tersebut ataupun peraturan bupati tersebut ya untuk persyaratan khususnya. Pasal 3-nya ini adalah kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D terdiri dari, nah yang pertama ini persyaratannya ya, kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Itu sudah jelas ya. Terus yang kedua, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 10.000 ya kalau sekarang ya. Terus lanjut, surat pernyataan pemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai. Nah, sudah juga ya, sama ya 10.000 materainya. Terus ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, seperti itu ya. Jadi dilegalisasi ya, misalkan seperti itu ya untuk persyaratannya, ijazahnya difotokopi terus dilegalisir. Oke, kita lihat poin E, akte kelahiran atau surat keterangan kanal lahir ya, ini akte kelahiran ya, poin E-nya. Poin F-nya, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang, yaitu ya, itu sudah jelas, pasti ada setiap daerah.
Terus surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. Oke, itu salah satu persyaratannya yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi ya. Kalau kita lihat itu ada 7 poin ya untuk persyaratan administrasinya. Oke sobat, seperti itu ya informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari sobat semua, dari para penonton di channelnya, apakah ada yang berminat menjadi perangkat desa? Nah seperti itu ya untuk persyaratannya. Mudah-mudahan apabila yang mendaftar, mudah-mudahan keterima, mudah-mudahan lancar ya. Dan jangan lupa berdoa, oke? Lalu jaga kesehatan, jaga pola makan kita, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan selalu semangat menjalin aktivitas. Oke sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.